Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Halimah Aliyah. Saya akan menceritakan tentang buku yang berjudul Mama Sayang Abian. Pagi ini cuaca cerah sekali, sinar matahari siap menjalankan tugasnya menyinari dunia. Setelah sarapan, aku dan Abian akan berangkat ke sekolah. Letak SD Tunas Bangsa, tidak jauh dari rumah, sekitar 10 menit berjalan kaki. Kak, aku minta tambahan mesesnya dong. Sinta Abian yang ingin meminta meses lagi. Aku segera menyodorkan tempat mesesnya ke Abian. Adikku semata wayang ini memang suka sekali roti tawar yang diberi mentega dengan tambahan meses. Mesesnya harus banyak. Sementara aku suka roti tawar dengan taburan keju. Enak sekali. Setiap makan, papa dan mama sering bercerita hal yang akan aku lakukan di hari tersebut, maupun sudah terjadi ataupun nasihat untuk kami. Sungguh beruntung memiliki orang tua seperti mereka. Hati-hati ya nak, hati-hati di jalan ya nak. Yang pintar di sana, ucap kakak sambil mengelus kepala kami berdua. Ritual kecil yang selalu dilakukan setiap akan berangkat ke sekolah. Semoga bisa ya ulangannya. Pinta mama berharap ke Abian agar bisa ulangannya. Nggak apa-apa. Siap mah, kata Abian. Mereka berdua segera berangkat ke sekolah menaiki sepeda mereka. Mereka sudah berpamitan ke orang tua mereka. Sampainya di sekolah, aku dan Abian berpisah. Aku ke lantai 3, tempatnya berderetan kelas 6. Sementara Abian ke lantai 2, tempat kelas 1. Aku menunggu Abian menuju kelas 1 karena Abian gak mau ditinggal biasanya. Beres kak, ucap Abian sambil menunjukkan jempolnya. Lalu Alsa segera pergi ke kelas 6. Sampainya di rumah, Assalamualaikum mama. Waalaikumsalam. Cuaca siang ini sedikit terik, jadinya aku berkeringat. Aku jadi tidak sabar menikmati jus jeruk yang biasa mama siapkan setelah ke sekolah. Waalaikumsalam sayang. Aduh, kayaknya anak mama kecapean banget nih. Udah mama. Iya nak, cuaca panas banget, jadinya aku berkeringat deh. Oh iya, mama udah siapin jus jeruk sama kuning coklat kesukaan kalian ya, ucap mama. Wah, mama tahu aja yang kami suka, ucap Abian. Ya udah, sana ganti baju dulu, cuci tangan dan cuci kaki, ucap mama sambil menunggu mereka. Siap nah, ucap mereka kompak. Setelah berganti baju, mereka menikmati jus jeruk dan coklat yang mama sudah siapkan. Oh iya, ulangannya gimana? Ya gitu deh mah, ucap Abian. Aku mau ganti baju dulu ya. Ternyata Abian belum ganti baju. Keesokan harinya,
dan papa heran karena biasanya Abian tidak seperti itu. Abian orangnya ceria, bersemangat, dan tidak pernah menangis sekalipun. Abian memeluk bapak yang akan berangkat ke kantor sebentar lagi. Seolah-olah tidak mau berpisah dengannya. Abian, kamu kenapa? Ucap papa. Apakah ada yang nakal? Ada yang mengejekmu? Atau di sana galak? Ucap papa. Tapi Abian hanya menggelengkan kepala. Jadi apa dong? Ucap papa. Mama pun membujuk Abian agar ingin ke sekolah. Setelah dibujuk dengan berbagai cara, Abian pun menuruti kata mama. Setelah sampai di sekolah, Alsa dan Abian berjalan-jalan menuju kelas 1 agar Abian ingin memasuki kelasnya. Dia mengundang Sisa membantu Abian agar dia ingin masuk kelas. Akhirnya dia masuk kelas dan Alsa pergi menuju kelas 6. Besokan harinya Abian sama saja seperti itu. Dan ternyata terjadi selama 5 bulan. Akhirnya Alsa mencari tahu kenapa Abian bisa seperti itu. Padahal biasanya dia ceria. Akhirnya dia mencari tahu kenapa bisa adiknya seperti itu. Ternyata habis mencari tahu, Alsa terdengar mamanya menangis bersama papa, tapi papa tidak menangis. Setelah mendengar mama yang menangis, Alsa berkata, "Mama kenapa ya? Biasanya mama menangis kayak gini. Mama tuh orangnya gak pernah nangis. Dia tuh orangnya semangat." Nggak tahu deh. Lalu Alsa berpikir, apa aku masuk AD ya? Tapi pikirannya menyambung urusan orang dewasa. Karena tidak bisa menghentikan perasaan penasarannya itu, akhirnya Alsa memasuki kamar mama dan papa. Setelah ditanyakan, ternyata mama menangis karena Abian menderita penyakit diskalkulia, yaitu penyakit yang karena dia tidak bisa matematika. Dan akhirnya sangat sedih karena dia biasanya marahi Abian atau sebel sama Abian. Dan dia pun cari tahu agar penyakit diskalkulia itu tidak terjadi lagi kepada Abian. Ternyata ada satu orang yang bisa menyembuhkan penyakit Abian itu. Pas hari Minggu, Abian selalu ke sana dan diajarkan tentang matematika. Dia semakin hari semakin mengerti, tapi dia masih saja dikabuli dengan temannya yang bernama Rian. Katanya dia itu bisa apa-apa, cuma bisa menangis setiap hari. Dia semakin sedih karena dia juga biasanya nilai matematikanya kecil terus. Kadang dapat 30, 45, bahkan sampai 20. Dia pun jadi semakin sedih karena dia selalu begitu. Lalu dia itu tertarik dengan kakak kelas yang selalu ekstrakurikuler taekwondo. Dia pun jadi pengen ikutan. Dia selalu menirukan gerakannya. Dia kadang dia juga mau sih ikutan taekwondo. Pada hari itu perayaan sekolah,
karena Abian sedih mendengarnya, jadi dia agak nangis sedikit sih. Tapi setelah itu dibujuk, akhirnya dia mau mengikuti taekwondo itu, dan dia pun berlatih setiap hari. Ternyata dia semakin bagus, latihan taekwondonya semakin bagus dengan dirinya. Dia pun menjadi deh. Terus dia mengejeknya lagi, katanya kamu tuh Sabel itu kamu tuh, kata Sabel kamu hanya bohong, kata dia Sabel hanya bohong menuduhmu karena orang itu nangis terus, jadi dia kasihan sama kamu, makanya dia muji kamu. Ucap dia, ah masa kamu bohong ya, ucap dia, gak bohong lah, lihat aja besok kamu pasti gak jadi. Ucap dia, dia terlihat sedih dan duduk di tangga karena kejadian itu ada di tangga. Kemudian aku menghampiri Abian karena dia bertemu dengan Abian. Abian, kamu kenapa? Kau kayak nangis gitu sih. Abian mengusap air mata di pipinya. Gak apa-apa kok kak. Itu beberapa menit kemudian mereka diberitahukan pulang. Habis itu si Abian gak mau lah tinggalnya. Tentu dia juga gak mau ketemu sama Mimin atau Sabun karena dia kayak kecewa sama Sabun. Terusan kakaknya, mama dan papa selalu bilang, ayo Abian semangat, gak usah dengerin kata si Mimin. Ayo Abian semangat, kalau ada apa-apa cerita aja sama mama. Jadi mam,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.